Oke, jadi hari ini kita akan membahas soal tentang anatomi dan fisiologi tumbuhan. Ketidakcocokan sendiri atau self-incompatibility merupakan salah satu cara tumbuhan untuk menghindari penyerbukan sendiri. Terdapat dua mekanisme dalam mengenali identitas polen yang menempel pada stigma, yaitu sporofitik atau SSI dan gametofitik atau GSI. Terdapat dua model dalam respon ketidakcocokan sendiri pada Solanaceae, yaitu model gerbang atau reseptor dan model inhibitor. Nah, ini merupakan gambar dari model respon ketidakcocokan sendiri. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Tanaman padi menunjukkan respon self-incompatibility selama penyerbukan pada malainya. B. Pada tumbuhan Solanaceae menunjukkan respon SSI selama penyerbukan pada bunganya. C. Pada SSI, stigma mengenali protein SCR atau S-locus cysteine-rich yang ada di permukaan polen sebagai identitas polen yang menunjukkan sporofit asal. Dan D. Pada GSI, protein pengenal identitas stigma diekspresikan setelah polen berkecambah. Nah, jadi untuk membahas soal ini, kita harus mengetahui dulu apakah yang dimaksud dengan ketidakcocokan sendiri. Ketidakcocokan sendiri atau self-incompatibility merupakan ketidakmampuan tanaman hermafrodit menyerbuki atau berkawin sendiri untuk menghasilkan benih yang bagus. Hal ini merupakan mekanisme utama untuk mencegah terjadinya penyerbukan sendiri pada tanaman berbunga. Dan sebagai kendali hasil penyerbukan sendiri dengan adanya kegagalan pembuahan pada tingkat prazigotik atau pasca zigotik. Umumnya, ketidakcocokan penyerbukan sendiri disebabkan oleh kegagalan serbuk sari berkecambah pada stigma atau kepala putik atau kegagalan tabung serbuk sari menembus stigma dan tumbuh ke bawah tabung stilus. Nah, pada spesies yang cocok menyerbuk sendiri, sistem pembibitan dengan pemisahan spasial gender jantan dan betina dapat dikembangkan untuk mengurangi kegagalan berkecambahnya serbuk sari pada stigma akibat tersumbatnya stigma oleh serbuk sari dari bunga atau pohon yang sama. Atau bisa juga kita katakan bahwa ketidakcocokan penyerbukan sendiri merupakan bentuk ketidaksuburan yang disebabkan oleh ketidakmampuan tanaman yang memiliki polen dan ovul normal dalam membentuk benih karena gangguan fisiologis yang menghalangi fertilisasi atau pembuahan. Mekanisme di dalam tumbuhan berbunga yang mencegah terjadinya self-fertilisasi atau pembuahan sendiri akibat dekatnya hubungan antara organ reproduksi jantan dan betina pada bunga yang sempurna. Nah, di sini terdapat dua metode atau dua cara untuk menentukan kemampuan berkawin sendiri pada tanaman tertentu, yaitu dengan melakukan penyerbukan terkendali atau penyerbukan kontrol, atau melakukan penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Kemudian menunggu benih sampai siap panen untuk dibandingkan hasilnya, serta membuat perbandingan dari tingkat perkecambahan dan pertumbuhan bibit dari masing-masing penyerbukan. Dan metode kedua adalah dengan melakukan penyerbukan terkendali atau kontrol, yaitu melakukan penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang, kemudian mengidentifikasi pertumbuhan tabung polen di putik tersebut. Nah, itu merupakan pengertian atau informasi mengenai ketidakcocokan sendiri atau self-incompatibility. Tanaman padi menunjukkan respon self-incompatibility selama penyerbukan pada malainya. Nah, berdasarkan statement ini, jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Karena padi atau Oryza sativa merupakan tanaman yang dapat melakukan penyerbukan sendiri atau dapat melakukan self-fertilization. Nah, jadi jawabannya adalah salah. Oke. Nah, yang B.
pada tanaman Solanaceae menunjukkan respon SSI atau sporofitik selama penyerbukan pada bunganya. Nah, di sini ada istilah SSI atau sporofitik. Nah, perlu kamu ketahui bahwa SSI ini, sistem inkompatibilitas pada sporofitik atau SSI, merupakan sistem satu lokus dengan jumlah alel S yang banyak. Berbeda dengan sistem gametofitik, di sini alel S memperlihatkan dominansi. Dominansi ditentukan oleh tanaman yang menghasilkan polen. Jika tanaman memiliki genotip S1, S2, dan S1 dominan terhadap S2, sehingga semua polen dari tanaman tersebut dapat berfungsi seperti S1. Dan polen dengan alel S1 atau S2 akan incompatible atau akan tidak cocok dengan tangkai putih S1, tetapi akan kompatibel atau cocok dengan tangkai putih S2. Kombinasi genetik dari sistem sporofitik atau SSI banyak dan bersifat kompleks. Pada sistem ini, penghambatan perkecambahan polen atau pertumbuhan tabung polen terjadi pada permukaan kepala putik. Berbeda dengan sistem gametofitik atau GSI, ya, di mana penghambatan pertumbuhan tabung polen terjadi pada tangkai putik. Nah, jadi B ini jawabannya adalah salah ya. Nah, jadi pada Solanaceae itu tidak menunjukkan respon SSI selama penyerbukan pada bunganya. Karena putik bunga tanaman ini telah diserbuki polen sebelum mekar atau heading ya. Kemudian yang C kita bahas. Pada SSI, stigma mengenali protein SCR yang ada di permukaan polen sebagai identitas polen yang menunjukkan sporofit asal. Nah, jawabannya adalah benar. Benar sekali bahwa pada SSI ini atau pada sporofitik ini, stigma mengenali adanya sebuah protein yang bernama S-locus cysteine rich atau protein yang kaya akan cysteine yang ada di permukaan polen ya. Nah, kemudian yang bagian D. Pada GSI, protein pengenal identitas stigma diekspresikan setelah polen berkecambah. Nah, jadi pada sistem GSI atau gametofitik ini, kecepatan tumbuh tabung polen dikendalikan oleh rangkaian alel yang disimbolkan dengan S1, S2, S3, dan sebagainya. Inti polen adalah haploid atau N sehingga hanya memiliki satu alel inkompatibilitas. Jaringan tangkai putik pada tanaman betina adalah diploid atau 2N sehingga memiliki dua alel inkompatibilitas. Jika alel inkompatibilitas pada inti polen identik dengan salah satu alel pada jaringan tangkai putik, maka pertumbuhan tabung polen pada tangkai putik akan lebih lambat dan pembuahan akan jarang terjadi. Nah, berarti di sini mekanisme antara SSI dengan GSI itu berbeda ya. Langsung saja kita jawab yang bagian D. Pada GSI, protein pengenal identitas stigma diekspresikan setelah polen berkecambah. Jawabannya adalah benar ya. Nah, jadi kedua model di atas yaitu reseptor or gatekeeper model dan inhibitor model ya, ini menunjukkan adanya GSI atau gametophytic self incompatibility karena substansi atau protein self yang berupa pengenal protein stigma diekspresikan setelah terbentuk tabung polen. Jadi protein tersebut dikode oleh gen pada kromosom haploid polen. Nah, jadi jawabannya adalah benar ya. Nah, demikianlah pembahasan tentang soal-soal olimpiade. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.